Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Investor. Perkenalkan, nama saya Luhung Permana selaku Direktur Utama dari PT Hutan Sirius Abidaya, dan rekan saya bernama Nur Intan Jaskia selaku Manajer Operasional dari PT Hutan Sirius Abidaya. Pada presentasi sebelumnya, kami sudah menjelaskan 10 dari 13 modul tahapan proyek untuk membuat tata letak pabrik. 10 modul tahapan proyek yang telah kami jelaskan, yaitu yang pertama ada dokumen penawaran, lalu ada gambar teknik, yang ketiga ada operation process chart atau OPC, yang keempat ada routing sheet, yang kelima ada multi product process chart atau MPPC, yang keenam ada struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan ketiga lalu ada analisis kebutuhan luas pantai atau AKLL, lalu ada activity relationship chart atau ARC, lalu ada activity relationship diagram atau ARD, dan yang terakhir ada area located diagram atau AAD. Sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan dari modul 1 sampai modul 13. Baik, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan 3 dari modul terakhir, yaitu modul 11 itu ada MHMAC, lalu modul 12 itu ada aliran produksi atau alur, dan modul 13 itu ada template. Baik, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu modul tersebut. Di sini kita masuk pada modul 11, yaitu material handling dan material handling cost. Material handling adalah kegiatan mengangkat, mengangkut, meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Kegiatan ini dimulai sejak bahan-bahan masuk atau diterima di dalam pabrik sampai pada saat barang jadi dikeluarkan dari pabrik. Untuk material handling cost, itu kita menghitung biaya dari pergerakan si material handling itu sendiri. Adapun beberapa informasi yang dapat diperoleh dari MHMAC. Yang pertama ada menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material. Yang kedua ada meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. Yang ketiga ada meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas, dan yang terakhir ada meningkatkan produktivitas. Untuk lebih jelasnya, nanti langsung saja kita masuk ke perhitungan dari material handling dan material handling cost itu tersendiri. Ini adalah MHC dari PT Hutan Sirius Abidaya. Di sheet pertama ada RTS, yaitu Receiving to Storage. Di sini ada tabel pertama dari RTS, yaitu untuk bahan baku penolong. Di kolom pertama ada from, yaitu receiving, ke bagian storage, ada informasinya juga, ada tipe dari si bahan-bahan penolongnya tersebut, ada karakteristik of unit received-nya, ada material karakteristik received-nya, di sini juga ada volume material received-nya, didapat dari perkalian material karakteristik received, ada produksi per 1 minggu didapat dari modul sebelumnya, yaitu AKLL di sheet BBP. Di sini juga ada volume material per 1 minggu didapat dari perkalian volume material received dikali produksi per 1 minggu. Di sini ada density. Selanjutnya ada berat material diterima, ada jumlah palet per minggu. Di sini juga ada berat material diterima per minggu, didapat 16.237,060, dikategorikan menggunakan alat angkut forklift karena bebannya lebih dari 50 kg. Selanjutnya ada tabel RTS dari bahan baku umum. Perhitungannya sama seperti tabel RTS di bahan baku penolong. Di sini ada yang dikategorikan menggunakan alat angkut walkie palet, dikarenakan berat bebannya kurang dari 50 kg. Di sini selanjutnya ada sheet fabrikasi. Fabrikasi ini pengurutannya menggunakan OPC, sama seperti di RTS untuk perhitungannya. Selanjutnya ada sheet sub-SI. Sub-SI ini juga sama pengurutannya menggunakan OPC. Perhitungannya juga sama seperti di sheet sebelumnya. Untuk bintang-bintang ini, bintang dibuat karena dia sudah melakukan perakitan atau penggabungan part-part sebelumnya. Selanjutnya ada main SI. Main SI pun sama, bintang-bintang yang memiliki arti yang sama. Selanjutnya ada untuk warehouse. Di sini ada dari formnya itu ada assembling ke bagian warehouse. Informasinya itu yaitu barangnya itu ada kursi A dan kursi B. Di sini juga ada material karakteristik received-nya. Volume diterimanya juga didapat dari perkalian material karakteristik received. Terus di sini ada berat material per jamnya, didapat dari perhitungan di sheet sebelumnya, yaitu main SI. Ada kategori alat angkutnya juga, yaitu forklift. Dikategorikan forklift karena bebannya lebih dari 50 kg. Di sini ada sheet selanjutnya adalah MHC atau material handling cost. Yang pertama itu ada MHC untuk bagian RTS.
Untuk tabel yang pertama ini, dia untuk bahan baku penolong. Di sini ada alat angkutnya didapat dari sheet RTS. Terus di sini ada luas. Luas ini didapat dari luas receiving pada modul KLL. Luas keduanya itu ke bagian storage, didapat dari AKLL juga. Untuk sisinya itu didapat dari pengakaran dari luas 1 dan sisi 2 juga sama. Di sini ada kolom jarak. Selanjutnya ada loading dan unloading. Lalu di sini juga di MHC ini diketahui biaya untuk penggunaan si material handling yang digunakan. Untuk walkie pallet dia menghabiskan biaya sebesar Rp34.947. Untuk bagian forklift kita menghabiskan biaya sebesar Rp137.399. Untuk fabrikasinya pun sama perhitungannya, dan MHC, sub-SI, dan main SI, dan warehouse-nya pun sama perhitungannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada aliran produksi atau alur. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Fungsi aliran adalah menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produksi jadi oleh Apple 1990. Lalu di sini ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu membuat rantai produksi atau mengetahui aliran produksi. Lalu mengetahui gambaran pergerakan bahan dan material hingga menjadi produk jadi. Dan sekarang kita lanjut kepada peta dari alur dari PT Hutan Sirus Abhyudaya. Di sini adalah peta aliran produksi dari PT Hutan Sirus Abhyudaya. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci, saya akan menjelaskan dari tata letak dulu. Yang pertama itu ada fixation position layout, yang kedua ada by process, dan yang ketiga ada by product. Di mana fixation position layout itu adalah tata letak pada posisi tetap di mana karakteristik produk menentukan bahwa mesin dan manusia harus dibawa ke lokasi produk tersebut untuk diproses pembuatannya. Lalu yang kedua tadi itu ada by product. By product itu produk layout, juga disebut dengan flow shop atau continuous production system layout, adalah peralatan sistem, fasilitas, dan peralatan produksi menurut urutan pengerjaan untuk menyelesaikan pembuatan suatu produk atau jasa yang akan diserahkan. Lalu yang ketiga itu ada by proses atau proses layout. By proses ini disebut juga job shop atau job shop layout, yang mana biasanya ditandai dengan pengelompokan mesin dan pusat kerja dengan fungsi yang sejenis. Jadi PT Hutan Sirus Abhyudaya ini menggunakan tata letak yang ketiga, yaitu proses layout atau by proses. Nah, di mana di sini ada garis-garis, ada macam-macam garis, yaitu garis utuh seperti ini, ada garis menandakan bahan baku dan atau bahan penuh, ada titik garis. Ini menunjukkan bahwa itu setengah jadi. Sekarang kita lanjut pada yang ketiga, di mana garis mengisap S2. Dan penyusunan mesin-mesin ini kita berdasarkan modul-modul sebelumnya, yaitu mengacu pada modul MPPC. Dan di sini kita penempatan rak yang ada di warehouse, baik di warehouse maupun di storage ini kita mengacu pada modul sebelumnya juga, yaitu modul AKLL. Di mana kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan ada 2 ini. 1, 2, 2. Dan di sini ada 3. Baik, saya akan menjelaskan
kenapa di sini di alur itu ada garis yang ngejumper. Nah, proses yang harus didahulukan. Baik, sekarang kita masuk kepada modul template. Di mana template adalah suatu peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil atau yang telah ditentukan, di mana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas sehingga diperlukan adanya simbol-simbol tertentu untuk mempermudah mengidentifikasi tata letak ruangan-ruangan beserta isinya tersebut. Nah, di sini pengertiannya oleh Apple James pada tahun 1990. Nah, ada maksud dari tujuan template, di mana yang pertama menampilkan layout pabrik yang direncanakan dalam skala yang telah ditentukan, dan yang kedua sebagai pedoman praktis dalam teknis pembuatan praktek, dan yang ketiga sebagai alat evaluasi dari produksi yang telah dibuat atau alur. Baik, sekarang kita masuk kepada peta dari template PT Hutan Sirius Abidaya, di mana bagian atas di sini itu ada bagian dari proses produksi, dan di sini ada ruangan-ruangan untuk ruang ganti APD, toilet, dan di sini ada gudang produksi, di sini ada gudang dari atau tempat naruhnya forklift dan handrift, lalu sebelahnya itu ada taman, dan garis jalur-jalur atau garis hijau ini itu menandakan bahwa untuk evakuasi, garis-garis evakuasi, yang dimana titik kumpulnya itu ada di sini. Lalu di samping titik kumpul itu ada parkir untuk tamu, dan di sini ada proses dari keluar masuknya kendaraan yang ada di PT Hutan Sirius Abidaya. Ini adalah template dari lantai 1 PT Hutan Sirius Abidaya. Dimana di sini ada parkiran untuk karyawan, jumlah parkiran atau luas karyawannya, dan luas-luas yang ada di ruangan ini, yang ada digambarkan template ini semua, itu jumlah atau luas dari ruangan-ruangan yang digambarkan dari template ini, semuanya itu kita dapatkan dari hasil perhitungan di modul-modul sebelumnya. Kita mengikuti dari modul AAD dan modul ARD. Dan di sini ada taman dari PT Hutan Sirius Abidaya di bawah atau di dekat masjid. Ini abu-abu berwarna muda ini adalah jalan, dan semua simbol-simbol dari PT yang terdapat di template PT Hutan Sirius Abidaya sudah kita masukkan semua di legenda. Baik, sekian dari PT Hutan Sirius Abidaya.